Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua. Salam sejahtera dengan saya Bung Ropan. Apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan baik, tetap semangat. Salam buat keluarga. Oh ya, terima kasih buat teman-teman sudah mensubscribe channel YouTube Bung Ropan, like dan share. Karena tanpa bantuan teman-teman, channel saya tidak akan berkembang. Oke, sekarang saya akan berbicara satu hari menjelang sidang dari penjaga gawang FC Dallas, pemain keturunan kita Martin Paes. Karena rencana menurut Sekjen PSSI, ya, Pak Yunus Nusi, itu tanggal 15 Agustus ada sidang untuk membicarakan tentang nasib dari Martin Paes. Ya, kita tahu bersamalah bagaimana kronologis dari case Martin Paes ini ketika dia bermain pada usia 22 tahun untuk tim Belanda U21, pertandingan melawan Belarusia pada tahun 2020, dan itu dipermasalahkan oleh FIFA. Ya, makanya kan dia sudah dinaturalisasi, sudah dapat paspor, ya, tapi perpindahan federasinya belum sempat terselesaikan, baik antara KNVB dan PSSI. FIFA masih mempermasalahkan itu. Dan konon dikabarkan oleh Pak Sekjen tanggal 15, tanggal 18 kemudian, 3 hari setelah sidang pada besok, ya, tanggal 15 itu akan diumumkan. Semoga ini benar-benar ada, ya. Saya juga berharap, banyak teman-teman juga sangat berharap sekali bahwa Martin Paes bisa memperkuat tim nasional Indonesia di saat akan menghadapi putaran ketiga pra Piala Dunia Zona Asia, karena kita akan berhadapan pertama melawan Arab Saudi di Jeddah di Stadion King Abdullah Sports City, dan kita tidak boleh kehilangan angka. Yang menjadi kunci bagi kita sekarang bukan saja di depan, tapi di penjaga gawang, sektor penjaga gawang ini yang harus kita dapatkan pemain yang oke. Ya, karena masih banyak meragukan soal Hernando Ari, ya, walaupun dia kiper utama kita tapi dengan beberapa kesalahan-kesalahan, sehingga butuh Martin Paes. Semoga Martin Paes ini benar adanya, dia disidang pada besok, sehingga ada pengumuman dan ada kabar bagus. Itu kan menjadi harapan kita semua. Tetapi kalau bicara di CAS itu tidak ada jadwal sidangnya Martin Paes, tidak ada. Ini yang membuat saya itu agak bagaimana ya. Karena sidang di CAS itu baru akan mulai itu tanggal 28. Kalau dilihat dari jadwal, schedule mereka, ada persidangan soal termasuk dengan klub Argentina nih, Huracan. Itu tanggal 28 Agustus yang akan datang. Padahal tanggal 15 ada sidang, Pak. Atau mungkin sidangnya ini di FIFA, ya. Tidak dibawa ke CAS dulu. Nanti kalau gagal di FIFA baru masuk PSSI akan bertarung di CAS. Jadi ini di internal FIFA untuk bisa melihat ini, sehingga tidak perlu harus ke CAS, diselesaikan aja di FIFA. Ketika FIFA mensidangkan ini, kemudian tanggal 18 ada pengumuman. Kalau FIFA tidak mempermasalahkan, saya pikir aman. Karena masalahnya ada di FIFA kan. Ya, kalau FIFA sudah bilang oke, ya tidak perlu lagi. Berarti ini ada gol. Golnya ini Martin Paes bermain buat tim nasional kita melawan Arab, atau di putaran ketiga dia sudah bisa bermain terus. Ya, ya, kita doakan bersama. Semoga ini benar-benar ada. Ya. Tapi kalau tidak ada kan ini akan membuat kita sangat kesulitan, ya. Dan kita ini bukan saja sudah sampai di putaran ketiga, tetapi sekarang kita butuh pemain-pemain yang oke, yang bagus untuk bisa membela tim nasional kita agar kita selalu konsisten bermain, ya. Putaran ketiga sudah oke, tapi jangan cuma jadi penggembira. Kita harus punya tekad, artinya bisa lolos juga, ya, ke babak selanjutnya. Dan memang perjuangan berat, ya, tidak mudah. Apalagi melawan Arab, kalau kita kalah ya akan berbahaya buat kita. Kita balik ke kandang ketemu dengan tim kuat Australia pada tanggal 10. Tapi kalau kita paling tidak mendapatkan 1 poin di Jeddah, ini enak, ya. Apalagi di bawah Mister kalau sudah ada Martin Paes. Tapi sekarang masih menjadi tanda tanya, apakah Martin Paes akan memperkuat tim Indonesia? Itu masalahnya, ya. Belum ada kabar info yang terbaru, ya, yang betul-betul memang ini A1, apakah Martin Paes sudah tersedia. Saya sendiri masih ragu apakah dia akan memperkuat melawan Arab dan menghadapi Australia. Tapi kalau melihat dari pernyataan dari Pak Sekjen, Pak Yunus, bahwa ada rapat, ada meeting tanggal 15 soal Martin Paes, dan kemudian ditunggu pengumumannya, ada rasa timbul juga harapan ini, ya, buat kita. Semoga itu benar-benar ada, sehingga kita menunggu semua. Karena bukan cuma saya, seluruh pencinta sepak bola Indonesia menantikan ini. Akan sangat kecewa kalau memang tidak ada dan kemudian dia gagal
Katakan ada tapi pengumuman 18 dia tidak bisa. Harus bertarung lagi ke CAS. Ya, masih panjang lagi tentunya. Kalau bicara di CAS panjang, bisa ada 2 bulan, 3 bulan ke depan lagi. Ya, tapi oke lah, kita tetap menaruh harapan. Semoga ada kabar-kabar yang baik tentang Martin Paes ini, sehingga kita bisa kuat. Ya, pertahanan kita terutama kuat di bawah Mister ini karena punya tinggi di atas 190, punya pengalaman yang oke. Dan STY tentunya sangat berharap juga dengan keberadaan Martin Paes. Tapi kalau tidak ada Martin Paes, ini akan sulit. Ya, akan sulit karena sektor penjaga gawang ini krusial juga. Itu yang membuat saya ini agak was-was juga, ketar-ketir ketika kita tanpa Martin Paes. Apalagi kalau kita tidak ada pergerakan di lini depan kita. Ya, tapi semoga lini depan juga akan ada kejutan dengan adanya pemain grade A yang bisa kita dapatkan untuk bisa bermain di putaran ketiga. Oke, kita berbicara atau kita tunggu nantinya dengan Martin Paes, kabar terbaik dia. Ya, dengan saya Bung Ropan. Ciao.